Ya saudara-saudara, tema kita hari ini menjadi Duta Kristus. Dan dalam sebulan ke depan, di bulan Juli ini, kita akan bersama-sama bergumul bagaimana sih kita menjadi umat Tuhan yang sanggup berjuang di segala situasi, menghadirkan diri sebagai Duta Kristus demi kerajaan Allah. Nah, tema-temanya akan melengkapi begitu ya Bapak Saudara dari minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Duta Kristus yang mengasihi, Duta Kristus yang mendengar dan melayaninya. Berdoa adalah nafas hidup doa Kristus dan harta yang paling berharga bagi Duta Kristus. Kita akan bicara banyak, kita akan menggali lebih dalam apa itu Duta Kristus dan bagaimana kita melakoninya, memerankannya. Nah, pada hari ini Bapak Saudara kita bicara dulu tentang menjadi Duta Kristus. Nah, bicara soal duta, kita itu terbantu Bapak Ibu Saudara untuk lebih memahami maksud kata duta melalui seorang yang dekat dengan kita begitu ya, yakni Presiden Joko Widodo. Pak Presiden hari Rabu dan Kamis waktu Indonesia itu mengunjungi dua rekan presidennya, Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, dan juga Presiden Rusia, Presiden Putin. Kunjungannya ke sana itu membawa satu pesan yang sama. Saudara-saudaraku, marilah kita membuka ruang dialog. Karena dengan berdialog, kita mungkin bisa menemukan pilihan-pilihan lain yang lebih baik ketimbang pilihan yang dipilih saat ini, perang. Jokowi pergi ke sana dengan sebuah pesan bagaimana dua pemimpin negara yang saat ini sedang berselisih ini bisa berdamai. Jadi Jokowi pergi ke sana, Presiden Jokowi pergi ke sana itu dalam rangka membawa misi khusus, pesan khusus, misi perdamaian. Mengapa Pak Presiden Joko Widodo berangkat ke sana membawa misi perdamaian? Menurut situs presiden.ri.go.id, Pak Presiden pergi ke sana karena apa? Karena ia menjiwai bahwa konstitusi Indonesia itu mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha, berkontribusi, turut berperan serta bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo memahami betul dan menjiwai betul apa yang harus dilakoninya sebagai pemimpin negara Indonesia. Dan dia berangkat ke sana membawa misi tersebut. Langkah Presiden Jokowi ini menurut saya bukan hanya sekedar membawa kepentingan Indonesia menurut saya. Tetapi ia membawa sebuah kepentingan banyak negara yang harus kita akui terdampak di sana-sini oleh karena pertikaian yang terjadi antar dua negara, tapi menimbulkan banyak krisis ekonomi dan sosial di berbagai tempat. Nah, dari Presiden Joko Widodo kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa sih duta itu? Bagaimana sih jadi duta itu? Presiden Joko Widodo menjadi duta, melakukan sebuah tugas, misi khusus, misi perdamaian. Itulah menjadi duta. Nah, tema kita hari ini mengajak kita menyadari dan memahami bahwa kita, semua kita, pribadi, tiap pribadi, itu juga adalah duta. Bukan duta perdamaian dari negeri Indonesia saja, tapi kita adalah dutanya Yesus Kristus. Maka kita adalah utusan-utusannya Yesus Kristus untuk melakukan misi Kristus. Nah, kayak gimana itu? Nah, saudara-saudara, kita ini kan masyarakat Emmaus begitu ya. Maka kita punya tema yang kita usung dan kita ingin wujudkan bersama-sama dalam pribadi maupun komunal bersama-sama persekutuan ini adalah menjadi apa? Bisa dilirik? Peka, betul ya? Kita itu ingin menjadi umat Tuhan yang peka, peduli, kreatif, dan adaptif. Maka dalam bersiap untuk menjadi duta Kristus, kita itu bisa bertanya dari tema kita ini aja dulu. Gitu ya. Yang pertama kita mulai dengan peduli. Seorang yang peduli, gitu ya, itu pasti akan memulai tugas perutusannya juga dengan kepedulian. Peduli pada apa?
peduli pada apa sih yang dipedulikan oleh yang mengutus. Yang mengutus kita Yesus Kristus. Kita cari tahu apa sih yang dipedulikan Yesus. Saudara, saat kita membaca Lukas 10 ini, Yesus itu sedang peduli pada lingkungannya. Dia hadir di tengah masyarakat Yahudi. Di tengah masyarakat itu ia jumpai bahwa banyak orang-orang di Palestina saat itu di bawah penjajahan Romawi, dan mereka mengalami hal-hal yang buruk. Banyak orang miskin di sana, banyak orang kelaparan di sana, banyak orang sakit, dan banyak orang menderita oleh kekejaman penjajah. Di saat yang genting seperti itu, tentu orang sebenarnya mengharapkan peran agama atau pemimpin agama menghadapi realita berat. Tapi kenyataannya, para pemimpin Yahudi saat itu kurang memerhatikan hal itu. Mereka yang harusnya melayani, mereka yang kesulitan, bergumul berat, mereka memilih untuk mencari aman bagi dirinya sendiri. Mereka lebih banyak untuk mendekat kepada penguasa dan menjauh dari umat-umat yang menderita. Banyak orang miskin dan sakit terlantar dan tidak terlayani. Itulah kepedulian Yesus. Dan karena ia peduli pada realita itu, Yesus mengutus para muridnya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bukan langsung 70 murid yang dipanggil dan diutus Yesus. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, Lukas 9, itu ada berita tentang pengutusan dan pemanggilan dan pengutusan Yesus terhadap 12 murid dulu. Lalu baru berkembang menjadi 70 murid saat ini. Dan kalau perikop kita berkata tentang 70 murid, mereka ini diutus menjadi duta Kristus, menjadi wakil-wakil Kristus, melayani orang-orang yang menderita. Tujuannya ke sana. Untuk mengingat hal ini Bapak Ibu Saudara, mudah menurut saya. Apa sih yang dipedulikan Yesus Kristus? Kita ingat lagi lagu kita yang kita nyanyikan bersama di lagu kedua tadi. Sebuah pujian yang diciptakan oleh rekan kita Bapak Simanjuntak ini. Ya. Jika padaku ditanyakan, mari kita menyanyikan ini secara berbalasan ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan nyanyikan satu bagian pertama, Bapak Ibu Saudara nanti akan ada bagiannya disebutkan umat, mari silakan menyanyi. Ini cara kita mengingat pesan penting, apa kepedulian Yesus Kristus. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Pesan pertama yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu Saudara, lagu ini tadi. Apa kepedulian Kristus? Ingat lagu ini tadi. Kidung Jemaat 432 alamatnya. Mengapa sih penting untuk kita mengingat-ingat apa yang dipedulikan Kristus?
Karena Bapak Ibu Saudara, kita itu punya tantangan yang tidak mudah. Orang hidup di antara kita hari-hari ini itu sulit untuk bisa sungguh-sungguh memiliki kepedulian. Karena apa? Karena harus kita akui budaya individualistik atau individualisme itu suka menerobos, suka mendesak perilaku keseharian kita. Betapa tidak? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ketika ia ikut ibadah di gereja setiap minggu, ikut ibadah di gereja, berdoa, mendengarkan firman, memberikan persembahan, itu cukup menjawab penderitaan dan cobaan dunia. Ada orang miskin di sekitar kita, ya aku tahu, aku sudah persembahan kok. Selesai kan? Orang Kristen jadi berpikir, toh ada komisi kesaksian pelayanan, toh ada komisi pengabdian masyarakat, biar mereka saja yang berangkat. Hati-hati pada jebakan individualistik ini, yang menyebabkan kita lupa kalau kita masing-masing pribadi ini juga adalah duta Kristus, yang juga dipanggil oleh Kristus, diajak oleh Kristus juga memerhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Ada yang kecewa, ada yang sakit hati, malas datang ke gereja. Kita apakan sih mereka? Apakah itu hanya tanggung jawab Pak Roni dan teman-teman si pemerhati? Saya rasa tidak. Panggilan untuk menjadi duta Kristus itu bagi setiap kita. Dan itu bisa kita jalani bukan hanya di gereja ini saja, tapi juga di setiap ladang yang Tuhan percayakan bagi kita. Di tempat kerja Bapak Ibu Saudara, di lingkungan Bapak Ibu Saudara, di lingkup RT, RW Bapak Ibu Saudara. Ada loh mereka yang membutuhkan damai sejahtera Kristus dan kasih Allah itu. Maka penting untuk kita mengingat apa yang dipedulikan Kristus dan melakoninya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang tahu betul apa yang dipedulikan oleh Kristus, apa yang harus dilakukan sebagaimana Kristus sudah melakukannya, maka sebagai orang yang kreatif dan adaptif, kita pun juga bertanya, gimana ya caranya supaya kita mampu beradaptasi dan kreatif menerjemahkan kepedulian Kristus di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu di sekitarnya begitu banyak orang masih miskin, kelaparan, dan menderita. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak mengerjakannya sendirian. Dia ajak murid-muridnya, 12. Ia tahu ada lebih banyak orang dari itu. Dia ajak 70 orang. 70 orang ini diutus dengan strategi. Tidak 70 berangkat sendiri-sendiri. Kebentur sesuatu di jalan, mundur pasti Bapak Ibu Saudara. Maka dibuatlah oleh Yesus tim. Yuk berdua-berdua berangkat. Hanya ke 35 tempat, hanya ke 35 keluarga, nggak masalah, nanti bisa dilanjutkan kalau memang masih ada waktu, lanjutkan. Nggak apa-apa, yang penting berdualah. Itu strategi, kreativitas yang Yesus miliki untuk beradaptasi dengan realita. Realitanya apa sih Bapak Ibu Saudara? Yesus mengajarkan, menyadarkan juga para muridnya. Kamu tak panggil, tak utus, masuk ke tengah dunia ini, melayani bersama-sama denganku dalam pertolonganku, dengan kuasa dariku. Itu berhadapan dengan siapa? Serigala. Kamu domba. Jangan lupa, ya, murid-murid Kristus itu domba. Jangan kebalik ya Bapak Saudara ya. Anak-anak domba akan masuk ke tengah serigala. Kita domba.
Jangan lupa identitas kita adalah domba. Karena kalau kita lupa, meleset mengingatnya, bahwa kita menerapkan apa yang dikatakan pemikir-pemikir di abad-abad awal gitu, yang bilang bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya gitu ya, karena kita serigala yang masuk ke tengah-tengah serigala. Lalu gimana cara beradaptasi anak domba masuk ke tengah serigala? Apa pakai kostum serigala? Oh enggak. Apakah mengaum-ngaum seperti serigala, menerkam sesamanya? Enggak. Kamu sadar dan tetap lakoni prinsipmu, identitasmu, kamu adalah domba, anak domba, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Kamu akan menghadapi tantangan, kamu akan menghadapi ancaman, kamu akan menghadapi bahaya. Ada banyak pergumulan. Sangat mungkin kamu akan ditolak. Ditolak oleh siapa? Bukan orang asing, oleh orang yang kamu layani. Kamu bisa ditolak. Siap-siaplah. Akan ada kemungkinan untuk ditolak. Dan kamu ini pasti juga akan diamat-amati oleh pemimpin-pemimpin Romawi. Mereka pasti nggak nyaman dengan kehadiran para utusan Kristus itu. Karena terhadap Yesus Kristus pun mereka tak nyaman. Caranya beda dari mereka, menerjang kenyamanan mereka. Tentu nggak nyaman dan pasti diamat-amati. Ini agennya Kristus bukan nih, ini dutanya Kristus bukan nih, ini muridnya Yesus Kristus itu bukan. Pasti diamat-amati, tapi nggak apa-apa. Itulah resiko. Kamu mungkin dipersekusi, kamu mungkin untuk dibully gara-gara menjadi utusan Kristus. Dari sini kita sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi utusan Kristus itu tidak mudah. Menjadi utusan Kristus tidak selalu banyak-banyak, rame-rame. Kadang-kadang sedikit, cuma 12 orang, kadang-kadang 70 orang saja. Meskipun demikian, menghadapi situasi seberat apapun itu, pengikut Kristus diajak untuk sadar, meskipun ada ketidaknyamanan di depan, tetaplah berkomitmen kepadaku, Yesus Kristus, dan berpengharapan teguh kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena mereka diutus berdua-berdua menghadapi situasi yang tidak mudah itu, mereka bisa saling menopang, saling menguatkan saat menghadapi pergumulan. Mereka bisa teguh menghadapi realita yang mengerikan seperti serigala itu tadi. Oleh karena itu dalam kehidupan kita hari-hari ini pun kita bisa menyaksikan bahwa duta Kristus itu memang tidak bisa sendirian. Pendeta tidak pernah bisa sendirian, selalu membutuhkan rekan-rekan penatua. Selalu membutuhkan rekan-rekan, pengurus badan pelayanan, komisi, dan tim-tim pelayanan. Ketua dalam komisi pun tidak bisa berdiri sendirian, selalu membutuhkan bendahara, sekretaris, dan koordinator-koordinator bidang atau C yang ada. Selalu butuh kerekanan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, menjadi duta Kristus itu ada juga bicara mengenai relasi. Yesus tidak bicara mengenai, ini loh struktur sistem yang paling tepat. Ketuanya sekian, bendaharanya sekian, sekretarisnya sekian, bidangnya apa saja, enggak. Yesus tidak banyak bicara soal sistem yang kaku, tapi prinsipnya adalah melayani. Prinsipnya memelihara relasi. Dia tidak menciptakan struktur sistem yang rigid, yang kaku, tapi dia menciptakan jaringan. Satu dengan yang lain itu tersambung, terkoneksi, saling menyambung, saling menguatkan, saling mengutuhkan. Dan koneksi ini, relasi ini hanya bisa dipelihara kalau apa? Satu sama lain itu saling percaya. Percaya bahwa temannya itu sanggup menopang yang lain. Komisi yang satu bisa menopang komisi yang lain. Seringkali kita suka gagal paham juga untuk menerapkan kepercayaan di tengah tim. Kadang-kadang kita begini Bapak Ibu Saudara, menerapkan, oke, saya percaya penuh kepada komisi musik gereja. Maka saya percayakan semuanya kepada BPH, Komisi Musik Gereja, ketua, sekretaris, bendahara, dan pembina musik gereja.
Nunduk terus Bapak Ibu Saudara pembinanya di depan. Percaya pada kapasitas mereka. Oke. Maka sembarang kalir. Segala sesuatu tentang musik tak pasrahkan penuh, kupercayakan utuh kepada kalian. Ketika ada sesuatu yang tidak pas terkait dengan musik gereja, gimana sih? Kok nggak beres? Seringkali kita percaya, lalu kalau ada apa-apa, kita hanya tanya pada mereka saja. Kalau pertanyaan kita tidak terjawab, kita salahkan mereka yang kita percaya. Tapi yang diharapkan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika duta Kristus itu membentuk tim-tim dan memiliki kepercayaan antara satu dengan yang lain, itu harapannya bisa begini Bapak Ibu Saudara. Ketika misalnya musik gereja itu membutuhkan tenaga pengiring yang diperbarui, maaf, bukan bermaksud ingin menggantikan rekan-rekan yang sedang bertugas di sini tentunya, tapi ingin menambah tentu jumlah begitu ya, rekan-rekan yang bisa melayani bersama-sama di sini. Maka Bapak Ibu Saudara, komisi-komisi lain itu selain bisa tanya, loh kok dia lagi, ada kemungkinan kedua yang bisa dilakukan oleh komisi-komisi lain. Butuh orang ya. Nih aku punya nih komisi anak misalnya, punya anak-anak yang punya bakat bermusik, bisa melatih. Nih anak-anakku, udah ku beri pembinaan mengenai melayani Tuhan, ku beri pembinaan bagaimana Kristus mengasihi dunia ini. Pemuda remaja juga bisa bertanya pada musik gereja, musik gereja, butuhkah tenaga-tenaga pemuda? Ini kami punya. Komisi dewasa bisa bertanya, nggak nutup kemungkinan loh Bapak Ibu Saudara ya, pemain musik, multimedia, semua pelayan-pelayan ibadah ini nggak menutup kemungkinan usianya hanya anak dan remaja pemuda loh ya. Dewasa dan lansia juga boleh terlibat kalau mau juga membantu merekam ibadah ini atau live streamingkan ibadah ini juga boleh. Ya, tentu senang sekali. Hadir tanya, masih kurangkah orangnya? Apa ya yang bisa tak bantu? Jadi kameramen kah? Jadi pemandu kah? Jadi pemain musik kah? Latih aku dong, latih kami dong, latih mereka, timku ini dong. Itu saling percaya. Karena kita percaya pada Muger mampu membina musik gereja dengan baik, kita percayakan orang-orang yang ada di komunitas kita, di komisi kita pada mereka. Dan komisi Muger juga mempercayakan pembinaan-pembinaan pada komisi-komisi lain yang menjadi komisi pembinaan. Komisi Muger tidak membuat pembinaan-pembinaan tambahan lagi. Mungkin secara spesifik ya, berkaitan dengan apa-apa yang praksis begitu ya, langsung dipraktekkan. Tapi hal-hal yang pembinaan iman, pembinaan materi-materi, pembinaan mengenai jiwa melayani dan sebagainya, dipercayakan oleh Muger juga pada komisi-komisi pembinaan. Nah itu saling percaya. Menjaga relasi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada yang kemudian berkecil hati lah. Aku cuma 7 orang di sini. Aku cuma 4 orang, nggak apa-apa. Yesus juga cuma 12 orang, cuma 70 orang. Akhirnya punya kerekatan. Karena bicara tentang menjadi duta Kristus, menyampaikan kerajaan Allah bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana karya Allah itu bisa dinyatakan di tengah dunia ini. Hasil bukan jadi potongan utama, hasil akan mengikuti. Seperti yang Yesus katakan juga, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan mikir upahnya dulu, bekerjanya dulu. Hari ini Bapak Saudara kita sudah belajar bagaimana dan apa kepedulian Kristus itu dan bagaimana cara kreatif dan adaptasi yang Yesus berikan bagi kita untuk berkarya di tengah segala kehidupan kita hari ini. Dengan model teladan kepedulian Kristus dan cara Kristus beradaptasi dan kreasi-kreasi Kristus membawa damai sejahtera terwujud di bumi ini, kita juga akan dengan bergembira suatu saat nanti pulang ke rumah Bapa dan bilang, Tuhan, ternyata banyak hasilnya. Setan-setan pun takluk. Bapak Ibu Saudara, berita tentang
evaluasi program kerja yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya ini membawa kabar baik apa sih buat kita? Membawa kabar baik bahwa meskipun Yesus bilang di depan ada serigala, tapi ketika murid-murid itu siap menghadapi serigala, buktinya mereka juga tidak dimakan oleh serigala dan tidak jadi serigala bagi serigala-serigala yang ada di sekitarnya. Mereka pulang ya tetap jadi anak domba, mereka pulang dengan membawa hasil yang menggembirakan. Yesus tidak mau kita terlalu risau dengan upah, dengan hasil. Karena itu Yesus juga mengingatkan mereka, oke, hasilnya baik, ini menggembirakan. Tapi bergembiralah lebih karena apa? Karena namamu terdaftar di sorga. Kalau kita sibuk dengan upah, dengan hasil, dengan pencapaian target, kita mungkin akan berujung dengan tindak kesombongan. Padahal segala kuasa yang ada pada duta Kristus pada dasarnya berasal dari Yesus Kristus sendiri. Dan ketika kita berkarya dengan cara apapun dan kreativitas apapun juga itu, mestinya semuanya itu menceritakan tentang siapa Yesus. Orang itu jadi tahu siapa Yesus. Orang itu jadi kenal siapa Yesus Kristus itu. Kita ini duta Kristus. Maka lihatlah sekelilingmu Bapak Ibu Saudara. Pandanglah sekelilingmu. Dunia yang dicintainya itu sedang tidak baik-baik saja. Maka duta-duta Kristus masih harus terus berkarya di tengah keadaan saat ini. Dunia ini dengan tidak baik-baik saja, banyak penderitaan masih terjadi oleh karena kuasa-kuasa ketamakan, kerakusan, dan kesombongan. Kuasa-kuasa tersebut hanya bisa dilawan dengan apa? Dengan kuasa Kristus, dengan kerendahan hati, dengan kepedulian dan cinta kasih. Ketika kita terus tetap bisa menerima serigala-serigala itu dengan kerendahan hati, dengan kepedulian, dengan cinta kasih. Wah, maka kita ini sungguh adalah kitab yang terbuka, yang dibaca sesama kita, dan orang tahu apa yang tertulis di dalamnya adalah tentang Kristus. Saudara, menjadi duta Kristus adalah perihal menyatakan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saat ini, saya tantang kita semua. Siapa yang siap menjadi duta Kristus? Satu orang saja? Siapa yang siap menjadi duta Kristus? Yang siap menjadi duta Kristus, mari berdiri bersama dengan saya. Mari kita nyanyikan dan mantapkan komitmen kita dengan menyanyikan di dunia yang penuh cemar, bait yang kedua, yang menyatakan sebuah komitmen bahwa hidup kita ini adalah kitab yang terbuka, yang dibaca sesama kita. Kita mau hadirkan bacaan seperti apa sih bagi dunia ini? Ketamakan, kerakusan, atau kasih dan kepedulian Kristus. Terima kasih sudah berdiri, siap menyatakan Kristus menjadi duta Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen diri kita kepada Kristus. Selamat berjuang menjadi duta Kristus. Mari kita bersatu dalam doa.